Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 5 mengenai korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Nah, korelasi sendiri itu apa sih? Jadi, korelasi itu adalah hubungan antara satu hal dengan yang lainnya. Korelasi dibagi menjadi dua, yaitu syarat korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Yang kedua adalah metode last square dan metode product moment. Syarat-syarat Pearson Product Moment atau PPM. Yang pertama, data, interval, dan rasio. Yang kedua, sampel dipilih secara acak atau random sampling. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Yang keempat, data yang dihubungkan memiliki pasangan dengan subjek yang sama. Yang kelima, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka analisis korelasi PPM tidak dapat dilakukan. Yang kedua adalah rumus-rumus yang digunakan dalam Pearson Product Moment atau PPM ini. Yang pertama adalah rumus metode last square, di mana rumus ini adalah R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2. Rumus yang kedua adalah rumus product moment, di mana R sama dengan sigma XY per akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dihasilkan. Hasilnya adalah untuk X itu adalah 3, 6, 9, 10, dan 13. Sedangkan untuk Y adalah 12, 23, 24, 26, dan 28. Dari tabel tersebut, tentukan A. Koefisien korelasi atau R dengan metode last square dan metode product moment. Yang kedua adalah menyebutkan jenis korelasinya. Langkah selanjutnya, ketika kita akan menyelesaikan persoalan tadi, maka kita akan membuat tabel penolong. Tabel penolong yang harus dicari adalah nilai X pangkat 2, nilai Y pangkat 2, nilai X kali Y, nilai X min X bar, nilai Y min Y bar, nilai X min X bar pangkat 2, nilai Y min Y bar pangkat 2, dan nilai dari X min X bar dikali Y min Y bar. Yang pertama dicari adalah X pangkat 2. Kita lihat di sini bahwasannya nilai X adalah 3. Nilai X adalah 3, maka jika X pangkat 2 maka hasilnya adalah 9. Sedangkan di sini adalah X-nya 6, maka hasil dari X pangkat 2-nya adalah 36. 9, 81, 10, 100, 13, 169. Selanjutnya nilai yang akan dicari adalah nilai X pangkat 2. X di sini adalah 12, maka jika Y pangkat 2-nya, maka hasilnya adalah 114. 23 itu adalah 329. 24 adalah 23 tadi hasilnya adalah 529, 24 adalah 576, 26 adalah 676, 28 adalah 784. Nilai yang selanjutnya dicari adalah nilai dari X dikali dengan nilai Y. Kita lihat di sini nilai X adalah 3 dan nilai Y adalah 12. Maka jika X dikali Y untuk 3 dan 12 ini adalah 3 dikali 12 hasilnya 36. Begitu juga untuk nilai yang seterusnya. 6 dikali 23 adalah 138. 9 kali 24 adalah 216. 10 dikali 26 adalah 260. Dan 13 dikali 28 maka hasilnya 364. Mohon maaf sebelumnya di sini Dwi langsung menuliskan hasilnya. Jika teman-teman ingin membuktikan sendiri boleh dihitung menggunakan kalkulator. Selanjutnya nilai yang dicari adalah
X min X bar. Nilai X kita dapatkan dari sini. Terus dari mana sih nilai X barnya kita dapatkan? Nilai X barnya sendiri adalah, kita lihat dari X ini, kita jumlahkan dulu 3, 6, 9, 10, dan 13, maka hasilnya adalah 41. Kita lihat dari nilai X ini, jumlah variabelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka 41 ini kita bagi dengan jumlah seluruh variabelnya, yaitu kita bagi dengan 5. Maka hasil yang didapatkan adalah 8,2. Langsung saja di sini kita tulis supaya kita tidak lupa. Nilai dari X barnya sama dengan 8,2. 8,2. Jadi kalau nilai X-nya adalah 3, maka 3 dikurangkan dengan 8,2, maka hasilnya adalah min 5,2. Begitu juga seterusnya, 6 dikurang 8,2, maka hasilnya adalah min 2,2. 9 dikurang 8,2, maka hasilnya adalah 1,8. Dan begitu juga untuk nilai-nilai yang selanjutnya. Kemudian kita mencari nilai dari Y min Y bar. Y barnya sendiri kita dapatkan dari jumlah keseluruhan nilai Y ini kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan variabel yang ada, yaitu sebanyak 5. Maka hasilnya adalah 113 dibagikan dengan 5. Nah, selanjutnya nilai yang dicari adalah X min X pangkat 2, X min X bar pangkat 2. Maka hasil yang didapatkan adalah 27,04, 4,84, 0,64, 3,24, dan 23,04. Selanjutnya adalah 12,63, 0,16, 1,96, 11,56, 29,16. Nilai yang terakhir yang dicari adalah X min X bar dikali Y min Y bar. Hasilnya adalah 55,12 min 0,88, 1,12, 6,12, dan 25,92. Setelah membuat tabel penolong, kita akan masuk ke penyelesaian soal yang pertama, yaitu menggunakan metode last square. Nah, dari metode last square ini, kita terlebih dahulu akan menuliskan rumusnya. Rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma X Y min sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 min sigma Y kuadrat dikali N sigma Y pangkat 2 min sigma Y kuadrat. Terus kita masukkan nilai-nilainya. N itu adalah jumlah keseluruhan data atau jumlah variabelnya yang berjumlah 5. Untuk nilai sigma XY itu adalah 1014. Nilai sigma X adalah 41 dan nilai dari sigma Y adalah 13. Nilai-nilai ini bisa kita lihat dari tabel penolong yang sudah kita buat tadi. Nah, kita masukkan angka selanjutnya. N adalah 5, sigma X pangkat 2 adalah 395, sigma X kuadrat adalah 41, N adalah 5, sigma Y pangkat 2 adalah 2709, dan sigma Y kuadrat adalah 113 pangkat 2. Nah, hasil yang didapatkan dari perkalian 5 dikali 1014 ini adalah 5070, dan 41 dikali 113 itu adalah 4633. Kita kalkulasikan untuk perhitungan selanjutnya, maka hasil yang didapatkan adalah hasil akhirnya adalah 0,91. Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan produk momen. Rumusnya adalah sigma X kecil Y kecil per sigma X kecil kali Y kecil kuadrat. Nah, nilainya kita masukkan di sini. Dapat kita lihat dari tabel penolong yang sudah kita buat tadi, maka hasil akhirnya adalah 0,91.
Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang B. Tentukan jenis korelasinya. Maka dari perhitungan yang sudah didapatkan adalah jenis korelasinya adalah korelasi positif. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.